Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Logai Kurja. Terima kasih sudah klik video ini ya. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe dulu biar channel ini terus bermanfaat. Terima kasih Baraya Logai Kurja. Nah, di sini sharing ya. Kita sharing kaitan dengan perubahan. Ada beberapa perubahan kaitan dengan Juknis untuk biaya operasional sekolah ya, BOS dan BOP ya. Nah, sebelum ke pembahasan, kita download dulu Juknisnya. Nah, untuk mendownload Juknis itu kita buka Google ya. Nah, lalu kita masuk ke web JDIH dari Kemdikbud ya. Nah, ini webnya JDIH Kemdikbud Go.id. Nah, di sini di bawah nanti ini ada perubahan ya. Ini perubahan Permendikbud nomor 13 tahun 2020 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus non fisik untuk BOP. Nah, kita download dulu ya untuk BOP-nya. Nah, kita download. Nah, ini webnya untuk BOP. Nah, kita cari untuk yang BOS. Nah, perubahannya. Peraturan Menteri. Nah, ini perubahan atas Peraturan Menteri nomor 8 tahun 2010 tentang BOS ya. Nah, kita buka juga. Nah, kita buka. Nah, ini tentang perubahan BOS ya. Perubahan atas Peraturan Menteri nomor 8 tahun 2020 tentang Juknis bantuan operasional sekolah reguler. Nah, di sini ada beberapa poin ya, silakan nanti dibaca. Nah, yang poin pertama ini kaitannya dengan jadi selama penetapan status darurat kesehatan masyarakat ya COVID-19. Nah, di sini di poin A dengan poin B. Nah, di sini pembiayaan langganan daya dan jasa sebagaimana pasal 9 digunakan untuk pembelian pulsa ya, untuk paket data atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Nah, ini sudah jelas. Yang kedua, pembiayaan administrasi kegiatan sekolah ya, sebagaimana dimaksud di pasal 9 ya, di ayat 2 huruf E, dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman, masker atau petunjuk kebersihan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua itu ketentuan pembayaran honor paling banyak 50% ya, sebagaimana disebut pasal 9 ayat 3 tidak berlaku. Jadi sekarang fleksibilitas untuk honor guru itu silahkan ada di kepala sekolah kewenangannya. Jadi boleh lebih dari 50% ya. Yang ke poin 3, nah ini untuk pembiayaan honor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ya, jadi kepada guru yang berstatus non ASN ya, yang sebelumnya itu harus ada NUPTK. Nah, tapi sekarang boleh tidak ada NUPTK, honornya boleh dibayarkan dari anggaran BOS ya. Nah, poin pertamanya itu gurunya harus tercatat di Dapodik per 31 Desember 2019. Yang kedua, belum mendapatkan tunjangan profesi ya, belum mendapatkan tunjangan profesi. Jadi tunjangan profesinya belum cair. Nah, yang ketiga, memenuhi beban mengajar dari rumah dalam masa penetapan
status kedaruratan kesehatan masyarakat ya dikaitan dengan COVID-19 yang ditetapkan pemerintah pusat. Nah, poin C ini yang paling utama itu kepala sekolah harus menyusun ya atau membuat semacam surat SKBM lah ya, surat keputusan belajar mengajar dengan metode dari rumah ya, jangan sampai tidak dibuatkan. Yang keempat, nah ini ketentuan penggunaan dana BOS reguler sebagaimana pada ayat 2 dan ayat 3 itu berlaku sejak bulan April 2020 ya. Jadi contoh guru yang tadi boleh dibayar itu dari April ya, yang tidak memiliki UNPTK itu dari bulan April sampai dicabutnya penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 oleh pemerintah pusat. Jadi sebelum ada pencabutan dari pusat kaitan daruratnya, maka guru tersebut boleh dibayarkan honornya dan kebutuhan untuk kaitan dengan kesehatan di BOS bisa dianggarkan. Nah, contoh kita akan mengisikan ya kaitan dengan yang poin pertama di sini ya, langganan daya dan jasa ya untuk kebutuhan paket internet. Nah, di sini kita buka RKS-nya. Ini RKS-nya. Nah, kita tambah di sini ada tambah baru. Nah, kita buka poin langganan daya dan jasa. Nah, di sini untuk pembayaran internet ya. Di sini ada. Nah, di sini nanti internet. Ini masuk ke belanja jasa kantor, ke internet. Ini untuk pembelian ya paket internet. Nah, contohnya seperti itu. Nah, karena dibayarnya di bulan April itu maksudnya ke triwulan 2 ya. Nanti dialokasikannya berapa? Mau per orang berapa paket atau berapa guru ya yang ikut serta dalam kegiatan pembelajaran daring tersebut. Contoh di sini ada 2 guru ya, 2 orang ya, 1 paket. Nah, 1 paketnya berapa ya? Nanti dituliskan di sini. Contoh 1 paket itu 95.000. Nah, seperti itu. Lalu di poin yang kedua di sini ya kaitan dengan pembelian cairan sabun pembersih tangan atau hand sanitizer ya atau untuk disinfektan. Nah, di sini nanti di klik tambah. Nah, nanti di sini di atas ada kegiatannya kaitan dengan pembelian obat-obatan ya. Nah, di sini ada beberapa yang muncul kaitan dengan kegiatan sekolah ya, usaha kesehatan sekolah atau ini pembiayaan administrasi sekolah, UKS, peralatan dan obat-obatan. Nah, jadi poin ini poin di 03 05 02. Nah, nanti di sini poinnya untuk obat-obatan ya, boleh ke sini. Nah, kita cari sabun. Nah, kalau tidak muncul di obat-obatan, kita cari di kebersihan. Nah, di sini ada belanja peralatan kebersihan atau bahan pembersih ya. Nah, kita cari di sini, kita cari hand sanitizer. Nah, di sini sudah muncul ya. Ada hand sanitizer cair, ada hand sanitizer gel. Nah, khusus untuk Kabupaten Tasik, jika memang ininya belum muncul, nah karena ada perubahan kaitan dengan juknis ini, kami di admin dinas itu menambahkan poin ini. Nah, untuk sabun mandi atau sabun pencuci tangan ini hand soap sudah ada di sini. Kita tinggal pilih. Nah, kebutuhannya berapa itu dituliskan di sini di triwulan pertama, di triwulan kedua. Ya.
atau di hand sanitizer. Nah, ini ada yang cair, ada yang gel. Nah, ini kita beli berapa botol kaitan dengan kebutuhan yang ada di sekolah. Nah, yang poin berikutnya ini ketentuan guru 50%. Nah, sebelumnya guru di sini ya, kita cari guru honor. Di sini honor non PNS ya. Nah, di sini yang tidak memiliki NUPTK itu sebelumnya tidak muncul. Nah, sekarang sudah muncul. Nah, untuk memunculkannya itu sekolah harus melakukan sinkron ya. Kita masuk ke menu utama, di sini ada tombol sinkron, kita lakukan sinkronisasi ya, kita lakukan klik sinkron. Nah, nanti kalau sudah sinkron, sudah muncul, sudah sukses, kita cek lagi ke kertas kerjanya. Nah, kita lihat apakah gurunya sudah ada atau belum ya. Nah, nanti kita klik spasi, itu akan muncul guru yang tidak memiliki NUPTK tetap bisa masuk, dan sesuai juknis ini bisa dibayarkan ya. Nah, ketentuan ini berlaku sejak bulan April ya, bulan April sampai dengan dicabutnya penetapan status kedaruratan COVID-19. Nah, sebagaimana juga dijelaskan berikut oleh Pak Menteri ya dalam bincang sore. Nah, mungkin bisa dilihat videonya. Teks untuk hari ini adalah karena banyaknya seperti yang waktu kita press conference kemarin, karena ada berbagai macam kondisi yang sudah berubah dengan COVID-19 ini, di mana kebutuhan pembelajaran daring atau online itu menjadi lebih besar, dan juga ada berbagai macam kondisi ekonomi yang sudah lebih mendesak bagi banyak sekali teman-teman kita seperti guru honorer, maupun juga kebutuhan data atau kuota daripada murid-murid dan orang tua yang ingin belajar daring. Maka kita melakukan revisi permen kita, dan ada beberapa hal yang akan kita share. Ini saya saja yang share screen-nya, nggak apa-apa. Oh, sudah, oke. Ya, bisa ke screen yang sebelumnya. Ya, terima kasih. Jadinya, pertama kita akan membicarakan apa perubahan atau peningkatan fleksibilitas penggunaan dana BOS dalam masa darurat COVID-19 ini. Ya, satu sekarang topiknya mengenai yang pembayaran honor. Ya. Sebelumnya, pembayaran untuk guru honorer ini tadinya ada restriksi harus memiliki NUPTK ya, dan tercatat di Dapodik. Nah, sekarang itu kita ubah, selama masa darurat ini kita lepas ketentuan yang harus memiliki NUPTK, tetapi masih harus tercatat dalam Dapodik per 31 Desember 2019. Jadi tidak bisa digunakan untuk membiayai guru honorer yang baru, yang belum tercatat di Dapodik. Ya, tentunya kriterianya juga, walaupun NUPTK-nya sudah dilepaskan sementara ketentuan itu, tapi tetap harus guru honorer yang belum mendapatkan tunjangan profesi dan juga memenuhi beban mengajar. Dan jangan lupa, mengajar dari rumah itu juga dihitung sebagai beban mengajar ya. Dan sekedar mengingatkan saja, masih bisa ini diberikan kepada tenaga pendidikan apabila dana masih tersedia. Ya, jadi yang tadi kita dengar banyak sekali komplain mengenai bagaimana kerepotan berbagai macam guru yang mungkin sekarang dengan kondisi ekonomi yang tidak memadai, tidak bisa mendapatkan NUPTK. Kita lepaskan constraint ini sementara, ya, ini sementara karena krisis ekonomi dan krisis kesehatan, dan tapi masih harus tercatat yang tercatat dalam Dapodik. Sekarang dana BOS bisa diberikan sebagai honor untuk guru honorer
tidak harus memiliki NUPTK sementara. Poin yang kedua adalah kemarin berdasarkan permen yang dulu, pembayaran honor itu dimaksimalkan ke 50% karena masa kondisi ekonomi kita sedang terdampak sangat negatif. Kita melepaskan ketentuan ini dan memberikan kepala sekolah kebebasan untuk menggunakan apa yang dia butuhkan untuk honor guru honorer. Jadinya sudah tidak ada lagi pembatasan maksimal 50%. Ya, jadi ini kita lepas sementara sebagai constraint sehingga lebih banyak memberikan fleksibilitas bagi kepala sekolah yang merasa butuh membantu dari sisi ekonomi guru-guru honorer kita. Apalagi di daerah-daerah di mana banyak sekali guru-guru honorer yang terdampak oleh COVID-19, baik keluarganya maupun mereka juga. Jadi ini akan membantu memberikan fleksibilitas untuk memastikan bahwa ada cara untuk memastikan kesejahteraan guru-guru honorer kita selama masa krisis ini. Yang ketiga, kayaknya screen-nya baru keluar. Bisa dikembalikan screen-nya. Oke, kalau gitu saya aja. Oke, bisa lihat teman-teman screen saya? Bisa Pak. Bisa ya? Oke. Nah, untuk poin yang ketiga adalah penekanan alokasi lainnya terkait COVID-19. Kemarin walaupun kita sudah memberikan fleksibilitas, tapi banyak teman-teman di daerah yang belum pede untuk menggunakan dana BOS untuk berbagai macam hal-hal yang hubungannya dengan pembelajaran dari rumah atau online daring. Jadi sekarang secara eksplisit kita menulis bahwa dana BOS pada saat darurat ini bisa digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, ataupun layanan-layanan berbayar, platform-platform online, edtech, ya, bagi pendidik dan atau peserta didik. Jadi ini boleh menggunakan untuk pulsa dan paket data baik untuk guru maupun juga untuk peserta didik, yaitu pada murid. Ya, ini secara eksplisit. Jadi bagi teman-teman di daerah yang mungkin kepala sekolah yang tidak pede untuk ini bisa digunakan untuk kuota, distribusi kuota untuk muridnya ataupun buat guru-gurunya, sekarang secara eksplisit diperbolehkan, ya, secara jelas dan transparan diperbolehkan. Juga bisa digunakan untuk hal-hal yang hubungan dengan kesehatan seperti pembeli cairan atau sabun pembersih tangan, disinfektan, masker atau penunjang kebersihan lainnya yang mungkin mereka butuhkan. Ya, jadi sekarang harapan saya adalah ini sudah terjawab. Kalau ada di daerah atau sekolah-sekolah yang masih merasa tidak nyaman untuk menggunakan dana BOS untuk hal-hal ini, sekarang kita berikan mereka confidence, kita berikan mereka kepastian bahwa ini boleh dipergunakan. Untuk yang kedua adalah BOP PAUD, ya, BOP PAUD. Sebelumnya BOP PAUD ini dibilang penggunaannya untuk bisa memberi transport untuk pendidik. Tapi karena banyaknya sekarang PAUD pun maupun unit-unit pendidikan kesetaraan yang harus belajar dari rumah yang melalui online atau metode lainnya, ini kita rubah terminologinya, kita rubah penulisannya bahwa ini dapat digunakan untuk honor pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Jadinya bagi teman-teman di daerah yang mungkin tadinya tidak nyaman untuk mengeluarkan dana BOS karena sudah tidak ada biaya transportasi lagi, kita memperbolehkan selama masa darurat ini pembiayaan honor pendidik agar teman-teman guru-guru PAUD dan sekolah-sekolah kesetaraan lainnya masih bisa menikmati honor walaupun tidak ada transportasinya, tidak ada lini transportasinya, tapi ini untuk honor bisa digunakan. Tapi pun bagi yang masih menggunakan jasa transportasi masih bisa digunakan untuk transportasi pendidik. Sebelumnya untuk persentase penggunaan semuanya ada berbagai macam pembatasan
pembelajaran dan bermain minimal 50%, pendukung maksimal 35%, lainnya 15%, dan kesetaraan juga sama dilakukan sekat-sekat daripada persentase penggunaan. Sementara masa krisis ini, besaran persentase per kategori itu tidak lagi berlaku selama masa darurat ini. Jadi diberikan full fleksibilitas untuk dipergunakan apa yang lagi dibutuhkan pada saat ini, ya, agar ini memberikan kenyamanan bagi para unit-unit pendidikan PAUD dan kesetaraan untuk bisa merealokasinya di masa krisis ini dengan cara yang lebih fleksibel. Dan kami juga sama seperti yang BOS, melakukan penekanan alokasi lainnya. Jadi kita secara eksplisit, sama seperti yang sebelumnya, untuk BOP PAUD dan kesetaraan, dapat digunakan untuk pulsa, paket data, dan ataupun layanan pendidikan daring berbayar. Ya, jadinya sudah tidak ada keraguan lagi bahwa ini bisa digunakan untuk berbagai macam platform pendidikan, bisa digunakan untuk beli pulsa, untuk paket data, bukan hanya untuk gurunya, tapi juga untuk murid-muridnya. Dan tentunya bisa juga digunakan untuk berbagai macam yang menunjang kesehatan di masa krisis ini, seperti disinfektan, pembersih tangan, masker, atau penunjang kebersihan. Jadinya, saya rasa sekian dari saya. Intinya adalah, selama masa krisis ini, kita ingin memberikan kenyamanan bagi semua kepala sekolah dan semua unit pendidikan, bahwa mereka bisa menggunakan dana BOS sefleksibel mungkin untuk menjamin kesejahteraan guru-guru mereka, untuk menjamin kemampuan untuk melaksanakan online, pendidikan online atau daring dengan berbagai macam biaya seperti pulsa dan data yang dibutuhkan, dan juga kenyamanan bagi kepala sekolah untuk mendapat fleksibilitas terhadap alokasi penggunaan anggaran tersebut di masa krisis ini. Saya rasa terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu mungkin sedikit penjelasan singkat dari Logai Kurja, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, mudah-mudahan penyusunan RKS ini ada perubahan ya kaitan dengan kondisi sekarang. Nah, mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga kesehatan, dan kita berdoa juga mudah-mudahan wabah ini bisa segera berakhir di dunia ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe Logai Kurja.